yang ada di Masjid Ali-Jabbar Barat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kunjungan di Kabupaten Nganjuk dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya petani tebu. Dalam acara ini ada sekitar 300 relawan serta petani tebu yang datang di lapangan Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Nganjuk pada Jumat pagi 12 Januari 2024. Menurut Koordinator Petani Tebu Wilayah Jawa Timur Taryono, saat ini problem yang dirasakan petani tebu adalah bibit, pupuk, modal usaha, harga gula yang rendah, serta adanya gula impor yang masuk ke Indonesia. Dalam hal kualitas, panen tebu saat ini hanya 3 kali panen, sehingga petani mengharapkan ke depan ada perbaikan kualitas tebu, seperti pada tahun 1983 yang panennya mencapai 10 hingga 15 kali panen. Yang kami minta adalah agar nanti Pak Ganjar nanti jadi presiden, agar nanti pembuatan bibit ini nanti dibenahi, dibuatkan bibit seperti tahun-tahun 80-an. Yang sekali tanam bisa dipanen sampai 10, minimal 10 sampai 15 kali. Produksinya pun juga tinggi. Dua itu. Dan terus kedua adalah permodalan. Mulai tahun 2020 sampai sekarang ini, permodalan ini kelihatannya dipangkas. Dipangkas apa? Kreditnya itu langsung lewat bank, pakai kur, itu pun dibatasi. Setiap kita pinjam 500, sudah tidak bisa pinjam lagi. Ada lagi masalahnya, pupuk sangat sulit. Apalagi sekarang ini pupuk ini akan diberlakukan kalau tidak ada KTP-nya langsung, tidak bisa nebus pupuk. Yang keempat adalah gula impor. Jadi setiap petani ini mau panen tebu, gula impornya datang. Gagal mengabaikan gula tidak bisa naik. Terakhir adalah satu, yaitu masalah harga gula. Kita sudah panen 1 tahun lebih, harganya lebih mahal dengan beras. Padahal untuk tanaman padi bisa panen 2-3 kali. Ganjar Pranowo menyampaikan, salah satu perhatian pemerintah saat ini adalah masalah yang dihadapi oleh petani tebu. Hal itu disebabkan adanya penurunan randemen yang sangat drastis hingga menyangkut kualitas dan harga jual tebu. Selain itu, masalah lain yang dihadapi petani tebu seperti adanya korupsi, tidak transparannya pemerintahan dan pelayanan yang buruk sangat merugikan petani tebu. Benih, ternyata tadi prakteknya pernah terjadi randemen sampai 11, artinya 6,5. Penurunannya sangat drastis. Kualitasnya pasti harga jualnya pasti ya, saran mereka perhatian soal dari yang kedua lagi-lagi problem pupuk, problem nasional yang memang juga diperhatikan. Alokasinya dia jauh dari cukup, bahkan kalau kita hitung tadi kurang lebih yang berikutnya tadi ada catatan kritis dari mereka. Itu kalau jual ke PG atau pabrik gula swasta kok lebih bagus ya Pak harganya? Kalau di PG-nya pemerintah kok mesti sulit. Bahkan julukannya tadi, pabriknya kuno. Nah inilah yang dulu pernah direncanakan ada revitalisasi pabrik. Yang berikutnya adalah tadi ada kita tidak siang. Ini sebenarnya kritik dari publik lagi-lagi soal korupsi, lagi-lagi soal tidak transparan, lagi-lagi soal pelayanan yang buruk. Maka ini menjadi perhatian kita untuk memberikan catatan-catatan dari yang disampaikan oleh petani dan terakhir tentu permodalan. Sehingga kalau dia punya modal untuk bisa panen, maka dia tidak akan bergantung pada bantuan. Ini problem-problem yang tadi disampaikan dan konfirm lah dengan posisi kita. Oh ya, ini bagus sekali. Bahwa kalau impor gula itu tebu petaninya dibeli. Jangan sampai kemudian kebutuhannya lebih berat kepada impor, maka kita tidak akan pernah mandiri. Sebenarnya di Jawa Tengah saya juga sering mendengar ketika tembakau, kita itu belum terbeli semua, tapi kan impornya dibeli. Dan kemudian cerita impor ini menjadi cerita atau sebuah pertunjukan makin tidak mandirinya kita dalam bidang perekonomian buat inklusi pemerintahan. Jadi itu catatan penting yang nanti neracanya kami akan coba baca untuk bisa
dicarikan solusi untuk menurunkan harga ini sehingga petani yang ada di dalam negeri itu mendapatkan Kedepannya diharapkan ada revitalisasi pabrik gula sehingga bisa menyerap tebu dari petani lokal. Dengan tujuan dapat mengurangi impor gula sehingga petani tebu dapat merasakan kenaikan harga tebu. Dari Nganjuk, Ilham Abdul melaporkan.